Di pengadilan itu gue sampai tulis tuh, gue sampai berhubungan sama timun, ya kan? Gue pakai timun mak gue lagi mau masak, gue ambil timunnya, gue pakai. Itu waktu Sambil nonton bokep, gue sampai sendiri-sendirian. Coba lo bayangin sama Le. kalau kayak gitu untuk memuaskan Sekarang udah ada titan, Wak. Sekarang gue udah ngerti, kalau dulu kan nggak ada teke timun, kalau sekarang udah ada titan, Wak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini pernah mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari oknum dukun. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Kak Mawar. Halo. Iya, namanya indah ya, Iya, indah. kayak kelopak bunga mawar yang mau mengembang gitu ya. Oke, Berbunga lagi. berbunga lagi. Kak Mawar, Ya. ya katanya Kak Mawar ini punya kisah yang kurang mengenakan ya. Benar. Ya banyak lah kayak gitu Kak Mawar ya. Biar menyingkat waktu, Kak Mawar udah siap nih bercerita? Insya Allah siap. Aman ya? Aman. Oke, silakan Kak Mawar. Iya, jadi dulu tuh aku pernah pacaran sama cowok sekitar 4 tahun, udah 4 tahun. Cuman dulu tuh ya pacarannya gitu, Om Ale, pengennya tuh yang semuanya gitu. Sedangkan aku dulu masih fokus untuk kuliah. Masih fokus untuk belajar dulu. Nanti setelah kita kuliah udah kelar, kita baru nikah pada saat itu. Cuman kayak si cowok aku ini pengennya test drive dulu. Baru kita nikah gitu. Tapi aku juga gak tahu di belakang sana dia begitu juga atau enggak gitu. Karena emang pas pacaran itu dia minta ciuman. Is oke dah, kalau ciuman mah boleh dah. Iya. Ya kan? Iya gak sih? Bener gak sih? Karena sampai saat ini juga aku paling suka ciuman gitu. Kalau ciuman sih oke gitu. Tapi lama-lama pengen ke bawah gitu. Sampai minta nyusu juga ya kan. Nen gitu. Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Terus aku nggak mau nolak lah dia gitu kan. Sampai kita tuh ribut cuman gara-gara kayak gitu. Karena aku nggak mau disentuh pada saat itu. Karena posisi di situ emang aku masih gitu, takut banget kan kalau nanti udah nggak dipein terus nanti nggak jadi nikah, kan aku bingung kan gitu. Tapi dia maksa banget pada saat itu. Kita di tempat temennya juga sih, pernah diajak ke tempat temennya juga sambil ngelakuin itu gitu. Cuman nggak jadi. Pernah hampir juga tapi nggak masuk. Pernah juga tapi nggak bisa masuk. Tapi nggak jadi. Meleset terus gitu. Iya nggak masuk gitu, sempit. Dia bilang apaan sih, susah banget gitu. Terus aku bilang nggak bisa, karena aku juga sampai gemeteran kan, nggak bisa. Udah jangan gitu. Karena perasaan aku udah nggak enak nih, kayaknya nggak bener nih, kayak ada yang nggak beres nih gitu. Kalau ciuman pelukan nggak apa-apa, ciuman pelukan udah biasa gitu. Ya udah, abis itu udah kita memutuskan untuk ya udahlah buru-buru aja deh. Nanti kalau misalkan kita lulus juga sambil merit juga nggak apa-apa. Kita memutuskan untuk tunangan pada saat itu. Akhirnya kita tunangan kan. Pas tunangan rame-rame bener aja kan. Firasat aku tuh emang udah gak enak dari awal gitu pas pacaran sama dia gitu. Karena kita putus nyambung ke dalam 4 tahun itu, putus nyambung gitu. Karena udah gak sehat banget. Pacaran itu udah sampai kayak KDRT juga, sampai dipukul karena aku gak mau untuk ngelayanin itu, untuk berbuat itu. Nah terus kita tunangan udah ngundang-undang juga kan. Undang-undang keluarga aja sih, tetangga enggak, sama teman-teman juga enggak, cuman keluarga aja. Nanti kalau merit baru kita ngundang-undang. Pas lagi mau pasang itu cincin gitu, ada cewek itu datang gitu dan bilang bahwa aku gak usah nikah sama dia dan gak usah tunangan sama dia karena dia lagi hamil anaknya si cowok aku itu. Mau gimana nih caranya? Kira malu dong keluarga aku. Akhirnya dia suruh masuk dong cewek itu. Aku nggak pukul cewek itu, aku nggak marah sama cewek itu, aku nggak marah sama cowok aku juga nggak mukul cowok aku. Cuman aku udah tahu dari awal dia ngajakin aku pacaran untuk melakukan hal kayak gitu, aku tahu banget pasti tujuannya untuk kayak gitu. Nah terus aku tanya dong sama dia udah berapa lama, dan dia tuh udah hampir 2 tahun jalan, 2 tahun setengah jalan. Berarti kan pas aku udah 2 tahun pacaran, kan aku udah 4 tahun, berarti dia udah jalanin 2 tahun setengahan juga, ya kan?
Pas aku lagi sibuk-sibuknya kuliah itu, dia juga udah lagi sibuk-sibuknya pacaran mungkin sama cewek itu. Karena yang dia pakai outfitnya ke rumah aku, dia pakai topi yang aku beliin, jaket yang aku beliin, sweater gitu. Oh. Karena kan perutnya dadut ya. Oke. Tapi dia kan belum dikawinin sama cowok aku itu. Jadi posisinya kayak Hamidun di luar nikah gitu. Dan dia minta pertanggungjawaban itu sama cowok aku itu di situ. Pas di hari tunangan. Iya, itu sakit banget Kak. Karena kan kita udah mau nulis undangan, kita udah pesen WO. Sampai aku dikatain sama WO itu, kagak jadi nikah mulu dari kemarin. Jadi kapan kok nggak jadi? Udah pesen tanggal nggak jadi. Ya karena aku sempat ada ragu tapi aku nggak ada bukti gitu. Karena udah ketahuannya pas tahun baru dia nggak mau ke rumah aku dan bawa beda kendaraan. Karena kendaraan dia lagi di rumah cewek itu. Oke. Iya. Gimana kok nanti kalau aku sampai jadi nikah tapi ketahuan setelah menikah itu kan lebih sakit Kak. Iya. Karena kan waktu tahun baru itu motor dia nggak ada, aku kan ngamuk-ngamuk kan sampai aku dipukul. Sampai sini, sampai belakang juga dipukul. Oh dia main fisik juga. Fisik karena kalau orang yang udah kayak ketakutan gitu kan mau gimana greget sama kita karena kita mau mencoba buat ngambil handphonenya dia. Karena selama pacaran aku sampai saat ini aja kalau misalnya aku punya pacar atau apa gitu, aku nggak ada tuh namanya kasih rahasia-rahasia gitu, nggak ada. Nggak ada nomor password apa gitu, nggak ada. Aku tuh udah apa adanya aja, pacaran tuh apa adanya aja gitu, biar kenal aku sama aku tuh apa adanya aja, nggak pernah ada namanya rahasia-rahasiaan. Tapi pada saat itu aku tahu ada yang namanya kita perempuan kan, kita mau nikah pasti ada dong di hati kita gitu. Apa karena lo waktu itu pengen gede pego lo nggak mau, lo jadi sama cewek lain, coba jawab deh gitu. Terus dijawab iya gitu. Tapi kebablasan sama cewek itu, nggak tahu kalau Hamidun gitu. Niatnya sih nggak pengen sampai Hamidun karena juga cuma buat main-main. Sakit nggak jadi cewek itu denger itu? Sakit dong. Nah tiba-tiba cewek itu ada di rumah aku, maunya kayak gimana? Pilih dia apa aku? Tetap pilih aku kan? Karena kan kita emang orang tuanya juga semuanya, keluarga juga udah tahu dia juga udah tahu aku, jadi semuanya udah tahu. Tapi emang kita belum pernah ngapa-ngapain gitu sampai bablas sampai Hamidun gitu, enggak gitu kan. Nah terus akhirnya mau nggak mau aku udah nggak bisa nerima dia nikah sama cewek itu. Dari situ aku nggak makan nggak minum sampai 3 bulan. Seminggu pertama aku nggak kuliah, udah acak-acakan kuliahku, kerja pun juga nggak mau kerja nggak kerja mau kerja, jadi kayak udah nggak makan, udah puasa aja gitu terus setiap hari. Karena aku berpikir besok gue mau nikah kok tiba-tiba nggak jadi, kok gue biasa nonton di TV gitu orang diselingkuhin atau apa, kok ini terjadi sama hidup gue gitu. Dari situ udah mulai gue langsung menjadi, gue harus jadi cewek yang wah gitu. Yang saya biar muasin cowok gue gitu, biar cowok gue tuh gak selingkuh sama yang lain. Dari situ gue langsung punya pikiran tuh, gue harus hot gitu kan. Gue harus bisa apa yang dilakukan sama perempuan lain. Gue gak mau kalah sama perempuan itu gitu. Dari situ jiwa gue tuh udah jelek udah mulai gitu. Bahkan kalau bisa gue mau nyakitin semua cowok gitu. Gue pacarin semua cowok gitu. Bahkan yang udah punya bini juga gue pacarin gitu. Gue pengen tahu tuh rasanya gimana sih nyakitin orang gitu. Gue disakitin kayak gini sakit banget loh. Cuman gara-gara dia gak mau, dia tuh gitu selingkuh kayak begituin anak orang karena dia gue gak mau gitu sama dia dilakuin itu gitu. Jadi gue bingung kan, gue harus kayak gimana ya? Gue juga salah, gue juga gak mau. Tapi ya dalam agama gue juga gak boleh kan pada saat itu. Gue juga serba salah. Nah pas itu gue untuk berpikir udah gue gak usah lama-lama pacaran, gue mau nikah gitu. Gue kerja, gue mulai fokus kerja, and then gue kerja. Gue ketemu sama cowok, tapi yang jauh di atas gue, umurnya 55 tahun. Beda 30-an tahun sama gue. Yes. Berarti ke Mawar dulu ya. Di 20? Iya 20-an, nikah 25-an. Dia udah 55 tahunan. Wow. Saat ini mah udah hampir 65 lebih lah. Jagung tua ya. Iya. Tapi jangan dibilang tuanya, tapi wow. Gitu. Aku cinta, aku sayang. Aku nggak mungkin kalau misalkan tipe aku tuh cewek yang ngelamar duluan Kak. Jadi dulu aku yang ngelamar cowok aku, suami aku yang waktu itu. Jadi aku yang ngelamar dia. Ngelamar dia? Iya, karena kita satu kerjaan bareng. Jadi kita harus salah satu keluar. Jadi aku yang memutuskan untuk keluar kerja. Dia yang bertahan di tempat kerja gitu. Udah terus aku lamar dia masih mikir-mikir, belagu lah cowok ya, udah tua juga belagu ya kan, dilamar juga nggak mau, dia masih mikir-mikir. Karena dia pada saat itu masih punya anak ya.
udah punya anak dan harus minta persetujuan anak juga gitu. Dan aku udah nggak punya pikiran lagi karena aku udah tersakiti gitu. Karena aku kan udah jatuh cinta sama, kalau udah jatuh cinta sama satu orang tuh susah banget Kak move onnya gitu kan. Kalau udah sayang sama satu orang itu susah banget move onnya gitu. Dan pada saat ini mantanku itu yang udah nikahin cewek itu kan udah punya anak satu tuh, ya kan. Dia sekarang hadir lagi loh, datang ke rumahku, nanya aku udah jadi janda apa belum gitu. Dia mau balik lagi. Iya, tapi aku nggak bisa. Aku kalau udah disakitin gitu, aku nggak bisa balik lagi gitu. So aku nikah sama cowok ini yang umurnya jauh lebih dari aku. Aku memutuskan untuk dikatain lah lu nikah sama bapak lu ya, sama bapaknya ya. Kok kayak bapaknya sih bukan kayak lakinya gitu. Banyak yang hujat aku pada saat itu. Aku menikah sama dia. Terus tiba-tiba aku dua bulan pernikahan itu ternyata aku udah hamidun Kak. Cepet banget. Cepet ya. Iya gitu, nggak tahu juga. Masa subur. Iya, nggak tahu juga cepet banget nikah sama si yang ini. Tapi pas ketahuan aku udah positif, nggak diakuin kalau itu anaknya. Gitu. Loh? Gimana? Kan nikah nih. Iya kan kalau nikah itu harus jujur dong Kak, masa lalu kita seperti apa. Oke. Dan aku jujur sama suami aku, ya kan. Aku begini karena aku dulu pernah dipaksa gini-gini sampai aku nggak mau gini-gini sama mantan aku. Aku mantan juga bisa dihitung Kak, aku nggak banyak mantannya dikit. Tapi dari situ aku udah mulai buat jadi cewek yang jahat segala macam dan aku berubah karena kamu. Aku nih sebenarnya bukan cewek yang bener loh, tapi dibenerin sama kamu gitu pada saat itu. Dan kamu jadi suami aku, tapi kok aku sedih ya kamu bilang ini bukan anak kamu gitu. Karena aku baru nikah, aku udah hamil gitu. Coba tanya deh di ilmu kedokteran kenapa bisa gitu ya. Padahal pada saat itu aku baru banget selesai haid tuh. Tapi besoknya tas aku hamidun. Hamidun aku pas aku lagi di luar kota. Hamidun aku. Aku juga heran, aku gini, kalau bisa jangan dulu ya gitu. Tapi udah hamidun, gimana dong? Iya kan? Nah semenjak hamidun itu, aku udah mulai udah kayak bukan diri aku sendiri. Karena suami aku udah beda. KDRT juga sedikit. Sampai mataku berdarah, sampai safranku keluar. Sampai dengkul aku aduh. Sebenarnya sih nggak pengen pisah juga, tapi ya mungkin ada yang lain juga itu dibilang karena emang nggak sewajarnya juga dibilang juga gimana ya. Tapi udah kenyataannya gini gitu. Karena berubah pada saat, kan aku kenal sama beliau juga udah lama kan, karena kerja tadi. Tapi lama juga sih, hampir 3-4 tahun juga sama. Tapi baru nikah kan, tapi mempercepat untuk menikah karena salah orang yang sebelumnya gitu. Bahkan yang ini tuh baru kenal bentar udah langsung nikah gitu kan. Terus dipukul juga pernah sampai berdarah-darah kakinya juga. Terus sampai ya pokoknya kan kalau kita lagi hamil terus di saat kita nggak punya uang sepeser pun, kerja juga enggak, terus mau ngidam apa gitu, pengen ini pengen itu nggak keturutan tuh kan sakit banget ya. Aku pikir aku nggak jadi nikah sama yang kemarin itu akan bahagia sama yang ini gitu. Itu aku yakin banget aku bakal bahagia sama yang lebih tua karena aku lebih seneng sama yang lebih tua. Yang penting dia nggak punya istri pada saat itu. Yang penting dia nggak ada wanita lain gitu. Karena kan kalau yang tua effortnya lebih kencang gitu daripada anak muda kan. Sama seusia itu beda. Kalau yang tua lebih ngayomin kita manja. Aku manja, jujur aja aku cewek yang manja banget. Tapi abis nikah itu nggak tahu kenapa berubah total. Kita jadi pisah ranjang. Satu hari kita ketahuan aku habis amiden itu, kita langsung pisah ranjang. Dia di luar, aku di dalam. Bahkan kita nggak pernah ketemu. Dia berangkat pagi, pulang malam, aku udah tidur. Bahkan aku nggak pernah keluar rumah karena setiap siang aku dikunciin di rumah. Aku nggak boleh keluar, dikunciin di dalam. Makan juga harus nunggu dia makan satu piring berdua. Iya. Permasalahannya berarti hanya
Apa? Permasalahan Nggak sepele tahu, apa? aku juga nggak paham kenapa abis nikah itu seperti itu. Mungkin karena dia dulu punya istri atau apa, nggak terima kita nikah, kita juga bingung kan. Karena pas habis nikah itu udah mulai banyak kejadian yang aneh-aneh juga. Aku sering kesurupan gitu. Makanya suami aku bertanya sama teman-teman dia itu untuk ngobatin aku kemanapun itu. Yang aku bilang sampai aku dilecehkan sama seseorang berkedok dukun itu. Tuh. Sampai aku diobatin sama dia gitu. Tapi aku berusaha untuk gue nggak mau pisah deh gitu. Tapi ada di sisi hati kecil gini, nanti abis anaknya lahir kita pisah deh. Abis anaknya lahir kita pisah gitu. Tapi jangan deh, nanti kasihan anak gitu. Ada yang bicara gitu. Tapi aku selama hamil itu kan kata dokter, nanti kalau ini sering ditengokin ya Pak, bayinya gitu kan. Tapi besoknya Pak ayo dong nganterin aku ini dong, Pap, cek USG gitu. Nggak bisa kerja dan nggak pernah bisa. Sekalipun bisa disuruh tengokin anak, dia pun ketawa gitu. Pokoknya udah berubah setelah aku udah ketahuan hamil, dan tuh nggak pernah ngasih uang, nggak pernah ngasih gaji, nggak pernah ngasih sedikit pun seperak pun nggak ada. Bahkan aku ingin makan yang enak-enak aja, Hamidun itu kan aku pengen ngidam apa gitu yang makan enak, ikan gitu, enggak. Gitu. Aku sampai nggak mampu untuk makan itu, sampai ngidam itu. Dan aku sempat di hati aku, nanti kalau udah anak udah lahir nanti kita makan ya gitu. Nanti kita ada pisah, nanti mami beliin ya. Sampai aku tuh kayak gitu. Dia sambil ngeles-ngeles bayi aku karena aku nggak kesempatan bisa makan itu gitu. Bahkan aku nggak pernah ditengokin juga, nggak pernah dikasih nafkah lahir juga. Batin juga nggak pernah. Padahal aku minta banget batin. Nggak apa-apa deh kalau nggak ngasih nafkah lahir, yang penting batin. Tapi ditolak tuh Om Ale. Padahal enak banget ya. Dikasih pilihan, nggak apa-apa kalau misalnya ngasih nafkah lahir, yang penting batin, kasih aku, nggak mau. Gitu. Karena memang udah kayak ini kali ya. Kayak udah kecuci otaknya gimana sih? Jadi kayak bukan suamiku pada saat itu tuh, kita udah kayak dicuci otak gitu. Udah bukan suami aku gitu. Bingung juga kan? Iya, akhirnya aku tiba-tiba udah ini kan mau lahiran. Ya kan? Aku lahir sendiri loh. Lahir sendirian tanpa suami aku. Karena dia sibuk meeting kerja. Maksudnya berangkat ke bidan ke rumah sakit sendiri? Iya, aku jalan sendiri ke rumah sakit karena suami aku kerja. Bingung dia juga karena dia meeting. Jadi ninggalin kita. Loh, karena meeting doang? Yes. Aduh. Suami macam apa itu? Iya, mungkin karena tadi kepengaruh goib tadi. Oh. Sebenarnya percaya nggak percaya sih, tapi nyata loh Om Ale. Karena aku tahu banget suami aku sebelum menikah dan sesudah menikah gitu. Bahkan aku lahiran pun sendiri, memperjuangkan anak aku sendiri gitu. Sampai dia besar, sampai beberapa bulan aku masih tetap kayak gitu. Bahkan waktu aku dibawa ke dukun itu, pas lagi hamidun juga, pas sesudah keluar juga 2, tapi memang nggak ada yang ampuh, jadi nggak ada. Sorry, ini dibawa ke dukunnya ini dalam rangka apa nih? Dalam Kenapa? rangka katanya ini bukan anak aku dan anak dia, dan ini anak jin gitu katanya. Aku nggak percayalah anak jin kapan dia iniin aku. Sedangkan aku sudah berhubungan sama kamu satu kali mana bisa jadi anak, dia bilang. Bisa kalau misalkan aku subur, kamu subur. Aku ini kan ibarat kata belum pernah lahiran, ya kan? Gitu kan. Ya kan? Ibarat kata kan langsung langsung ini kan. Langsung jadi. Dia nggak percaya. Dia bilang itu dari mantanku katanya gitu. Sakitlah aku di situ. Tapi dalam hati aku ya udah, nanti kita buktikan di tes DNA. Karena kan cuma bisa buktiin tes DNA. Pas lahir aku memang nakal, tapi aku nggak senakal itu. Aku bilang kalau untuk anak itu kan penting banget buat hidup aku, dan ini bapaknya ya kamu gitu. Terus nggak percaya, aku sampai berobat loh. Ini kata si dukun itu, ini bukan anaknya dia. Itu treatment dukun juga sampai harus 3 kali balik treatment. Kalau yang habis lahiran itu cuma dimandiin doang. Tapi kalau yang sebelum, waktu masih belum, bahkan aku harus dikuret gitu. Mau
buang bayinya. Sama si dukun itu disuruh kuret, disuruh buang, mau dipakai apa tuh kalau ini kayak upacara gitu, dibuang bayinya gitu, harus dibuang karena emang itu bayi setan gitu. Tapi kan aku nggak datang treatment kedua ketiga, aku nggak datang, treatment pertama doang. Dia lihat aku juga di dalam kamarnya itu, aku di sendirian. Dan aku juga bilang janggal itu kan karena pas aku suruh buka baju kan. Lanjut. Ya aku terlanjut lah, orang disuruh. Terus suami aku gak mau masuk. Dia bilang udah aku di luar aja, kamu percaya sama Bapak Ustadz ini gitu. Apa ini dukun? Aku bilang gitu. Nggak, kamu percaya sama dia, udah gitu. Terus nanti kalau nanti di stop di situ nanti gagal, nanti kamunya yang akan nanti sakit gitu sih. Jadi suami aku serba salah kalau nanti digagalin di situ, akunya yang kenapa-napa. Jadi kita ikutin waktu itu. Suami aku diajak ngobrol juga sama orang di situ. Nah, ada dibuka bajunya ya dia kasih aku sesuatu kayak kemenyan gitu, suruh pingsan ya. Aku nggak bisa pingsan lah, karena aku orangnya nggak bisa langsung pingsan. Kecuali kalau aku nggak capek banget, kalau nggak ya aku udah kelingan banget. Emang sih wangi-wanginya tuh kayak wangi kemenyan gitu, tapi aku nggak pingsan gitu. Segini sih aku pas itu dipakein kemben segini, kain apa gitu warnanya coklat. Tapi aku telanjang. Terus ininya digini-giniin ke mulut aku, ke hidung aku. Terus aku diciumin deh, digrepein, ciumin, dipelukin gitu. Sama dukunnya. Iya, tapi sambil baca-baca asma gitu, asma Allah gitu. Aduh. Iya, di situ aku janggal, kenapa cuma aku pakai baca-baca gitu. Supaya setannya keluar katanya. Supaya setannya keluar. Jadi harus dipakai. Dimaksud ngomongnya sih gak dipakai. Jadi dia ngomongnya tuh kayak harus disucikan seperti itu. Dalam hatiku udah lama juga sih. Dalam hatiku gitu kan. Gue juga udah kagak disentuh gitu kan. Tapi gue ngeliat muka di dukunnya tuh empat banget gitu kan. Kayak aduh gue males nih ngeliat kayak gini gitu. Terus gimana caranya supaya dia ini gak nyentuh kita gitu. Kan dia sempat mau, kita suruh tiduran kan. Lama-lama kan kita pas dia ciumin di kita pakai keris. Dia punya keris kak segini, gambarnya naga. Dia punya keris gini naga. Sebelum melakukan itu dia gini-giniin aku dulu. Gini-giniin aku dulu, hidung aku, bibir aku, terus kemaluan aku, memeunya. Neneknya juga digini-giniin. Terus aku suruh tiduran. Tapi aku gak tiduran. Gak mau tiduran, aku gak tiduran. Gak mau, aku mau duduk gitu. Terus dia langsung balik badan sambil gak tahu ngapain. Ngotot kali ya. Nah sempat dia lama banget tuh ya madep belakang. Pas dia madep belakang sana dia gitu-gitu lama juga kak. Berapa menit itu? Masa gitu-gitu tuh gimana? Dia nggak tahu. Jadi tuh di rumahnya itu serem banget ya, di kamarnya itu gelap. Tapi gelap itu kayak ada warna-warni gitu. Tapi ada warna kuning. Ada kepala sapi, kepala banteng, kepala apa aja tuh yang udah patung-patung di ininya kamarnya dia tuh. Terus di atas meja itu ada minyak bulus kali ya. Minyak apa? Yang buat gedein itu kali. Tapi ngajak gitu lumayan lama gini gitu kan. Terus gue bilang orang ngapain sih gitu kan. Gue sambil pakai gitu kan. Gue sambil pakai so kedinginan kan. Karena kita tadi kan disiram dulu pakai air bunga tadi kan. 7 rupa itu. Sama apa bungur-bungur tadi tuh yang bawa-bawa apa gitu. Sama dicium-cium pakai krisnya dia gitu. Terus gue pakai tuh bagus semuanya gue pakai kan sampai pelan-pelan banget. Dia nggak kedengeran juga loh, dia sambil kayak berimajinasi kok dia sambil gitu-gitu. Kayaknya dia mau biar dia bangun gitu kayaknya. Orang dia juga udah tua gitu sih, udah setengah STW lah, setengah tua juga. Ngapain dia kayak gitu? Memang dia nggak pakai kalung, dia gede banget. Coba apa namanya? Make ke mawar. Apanya? Awalnya. Karena kan dia tahu kalau aku Hamidun. Oke. Karena dia tahu aku Hamidun, tapi Hamidunnya aku tuh dulu nggak gede kak. Jadi masih beberapa bulan tuh masih kayak perawan aja, masih bagus badannya gitu, nggak kayak orang Hamidun. Tapi pas itu aku bilang aku hamil, aku gituin, aku hamil pak, gitu. Oh ini anak setan, harus dibuang. Dan sebelum dibuang disucikan dulu gitu. Disucikan itu mungkin dipakai, gitu. Nah terus dia lagi lama banget madep belakang sana, ya aku kabur sama suami aku gitu. Kabur langsung lari aja gitu aja. Sampai ada kayak mungkin takutnya nonton juga ya. Terus dia masih ada kali itu tank top gue di situ ya, ketinggalan. Tank top warna hitam ada ketinggalan karena gue lupa pakai, langsung pakai.
Tank topnya gue pakai. Ketinggalan di kamar itu, kayaknya masih simpan kayaknya yang bapak itu. Iya kan? Udah lama loh dia praktek-praktek gitu katanya. Pasiennya semuanya sembuh. Gitu. Di daerah? Adalah, tapi kayaknya jangan disebutin ya. Karena ngeri juga ya. Kota sih nggak apa-apa. Bekasi, ini. Oh, masih Bekasi. Bekasi. Paling jauh tuh gue tuh di Kerawang. Itu doang. Sama si ini. Sama di Bogor satu. Tapi Bogor itu yang bener-bener kayak ke gunung gitu loh. Yang arah Bojong-Bojong itu. Arah Bojong. Naik ke atas pokoknya kayak gunung-gunung gitu. Kalau yang gue juga heran ya, tapi kalau misalkan lagi kayak gitu treatmentnya itu kenapa harus malam gitu? Mungkin karena biar nggak ada tetangga kali ya, atau kayak gimana? Nggak paham juga sih. Kalau yang waktu abis lahiran itu kan gue pengennya rumah tangga gue baik-baik aja, nggak mau cerai kan. Udah lah gue nggak mau cerai gue pertahanin aja karena kan cewek pintar nyari duit kan. Gue juga gampang nyari duitnya gitu kan. Nggak usah lah gue nggak mau pertahankan rumah tangga gue gitu. Tapi gue bakal jadi wanita liar. Dari situ gue udah jadi wanita liar. Jadi wanita liar untuk suami kak. Jadi kayak selalu gue nonton itu. Tuh, ya gue belajar dari situ. Gue nonton itu, gue pelajarin itu. Gimana sih jadi cewek yang bisa suami itu jadi betah di rumah. Gue sampai saat ini aja gue masih punya koleksi-koleksi itu yang lucu-lucu. Baju-baju cantik, baju-baju tidur itu buat sama suami gue. Tapi gak ada di mata dia tuh. Ih gitu. Ih apaan sih? Gitu. Jijik banget gitu. Gitu. Dia gak suka. Jadi ya udahlah. Akhirnya gue taruh di kardus tuh. Sampai saat ini. Entah kali gue punya laki gitu, gue punya suami nanti bisa kali gue pakai gitu-gitu. Tapi gue kubur dulu selama ini gitu. Sekarang gue fokus untuk anak aja sih, untuk gedein anak aja gitu. Karena suami gue tuh orangnya, gue juga bingung ya, dia nggak suka seksi, bingung. Sedangkan gue tuh pengen rumah tangga tuh ya harmonis dengan manja-manja, nggak mesti seksi sebenarnya. Sampai gue sampai tidur aja gue minjem tangan dia buat tidur bareng gue. Sampai gue udah gimana sih, otak gue gue pengen nih gitu kan, gue harus gimana gitu. Akhirnya aku boleh pinjem tangan kamu nggak gitu, ngorok dia tidur. Bawaannya katanya kalau ngeliat gue ngantuk, kalau nggak ngantuk udah pengennya marah aja, pokoknya benci. Tapi kalau dia di kantor di luar dia tuh selalu mandangin foto gue mulu. Kangen berat, rindu berat. Tapi kalau ketemu liat muka gue bawaannya itu pengen banget mukul, pengen banget pergi lo dari hidup gue gitu. Tapi kalau dia jauh dari gue gitu katanya dia kangen. Bahkan dia ngeliat video gue, senyum gue di foto, dia WA gue kangen banget sama mami gitu kan. Kayak cantik banget sih, masih muda kok mau sama yang udah umur segala macem. Aku pantas nggak buat kamu segala macem. Pantas kok, pantas. Seandainya pun dia kagak bangun juga gue masih bisa pertahankan. Kalau gue tipe orang yang kalau udah sayang banget nggak peduli kekurangan dia apa gitu. Misalnya dia udah pensiun nggak bisa nyari duit aja, bisa gue nyari duit, gue nyari bisa. Dia kagak bangun lagi tuh kontaknya. Boleh gak sih nggak apa-apa. Aman iya. Ngomong apa gue takut. Nah terus misalkan gitu udah gak bangun lagi, bisa. Kita bisa, perempuan itu bisa nahan kak. Cewek itu bisa nahan gitu. Tapi ya tadi itu, dia udah gak bisa dipertahanin. Bahkan dia yang nyuruh gue, yaudah lo gugat, nanti gue ganti duitnya. Akhirnya tanpa basa-basi gue langsung gugat. Itu pun yang gugat bukan gue, kayak makhluk goib gitu. Jadi kita gak tahu percaya atau gak ada anak IndiHome di sini bisa lihat gue bilang gini, lo cerai aja, nanti gue yang bantu semuanya, nanti semua akan baik-baik aja dan beres aja, nggak ada lagi tuh masa lalu yang kemarin udah hilang gitu aja gitu. Gue aja nggak tahu tempat cerai di mana, tahu-tahu gue tahu di situ, tahu-tahu gue udah bikin ininya surat-surat itu pengaduan kenapa gue minta cerai. Dan anehnya nggak pakai 2 hari 3 hari, 1 hari langsung ketok palu. Terus kayak disirap semua itu. Di satu ruangan. Gue datang duduk, langsung ketok palu. Nggak ada mediasi dulu? Nggak ada mediasi apaan, kagak ada. Gue juga heran. Gue juga bingung tuh. Tahu-tahu
gue disuruh ngambil ini surat cerai itu. Udah gue cerai. Dan itu itu sosoknya itu sih cantik banget, dia berkonde gitu. Sosoknya cantik banget, nah berkonde, rambutnya di konde gitu. Gue juga nggak tahu asal dia dari mana, tapi ngomongnya bahasa Jawa. Dia bilang gue pernikahan yang salah, suatu saat gue akan nemuin orang yang benar, tapi nggak sekarang gitu. Dan sekarang fokus ke anak aja, dia bakal jagain anak gue. Anak gue sekarang main mulu sama dia. Kalau gue lagi pergi, dia yang jagain gitu. Jadi gue gimana gitu, percaya nggak percaya sih. Kayak semacam pendamping gitu ya. Bilang pendamping sih kok, nongolnya itu baru-baru pas gue lagi hamidun. Kan kata orang kalau hamidun tuh nggak boleh keluar malam, ntar anaknya kena jin atau apa. Gue mah keluar pagi. Gue berangkat jam 2, jam 3, jam 4 gue pulang. Coba ada yang ngikutin, pernah diketawain juga bodo amat nih, bayi gue nggak kenapa-napa. Lahir juga pas lahir kan jatuh tuh, nah dibilang abnormal tapi hidup lagi. Gue udah sampai sekarang, makanya gue lagi mau ngidupin anak gue aja, mau bahagiain dia mau dia mau iniin cita-citanya dia gitu. Bahkan sekarang lebih baik lagi mantan gue itu, jadi kayak sosok bapak banget sih sekarang ini. Beda sama yang dulu, mungkin karena dulu kena goib itu. Kalau sekarang bener-bener ya kayak mau ajak balik atau enggak, kita bisa nggak sih berumah tangga lagi demi anak gitu? Ya bisa dong, ya kan? Kan janda semakin depan gini sih ya Om Ale, bener nggak sih? Yeah. Ya kan? Daripada gue nikah terus gue nanti nggak baik mentalnya, gimana? Lebih baik gue sendiri, mental gue sehat, anak gue pun sehat. Tapi kalau gue nikah mental gue nggak bagus, anak gue juga mentalnya nggak bagus, karena kita ribut waktu itu di depan anak juga. Anak gue Tapi nggak apa namanya, ngadain perjanjian pranikah atau gimana gitu sama siapa? sama si mantan ini. Enggak. Pengen ya udah bilang Enggak. Gua mau nikah tapi lo harus ngikutin apa kata gua nih. Enggak. Kita tulis perjanjian pranikah. Enggak. Gue nggak mau, karena dulu juga janji kayak gitu bohong. Duit gue kagak balik. Dulu kan nikah pakai duit gue dulu, kagak dibalikin. Takutnya ntar pas kayak gini lagi jangan kagak dibalikin lagi, malah jadinya dosa kan kita. Ya kan? Kalau sekarang kayak dulu gue di pengadilan itu gue sampai tulis, gue sampai berhubungan sama timun. Ya kan? Gue pakai timun mak gue lagi mau masak, gue ambil timunnya, gue pakai. Itu waktu Sampai nonton bokep gue sampai sendirian. Coba lo bayangin sama Le. Gue rasa cowok di luar sana mau banget kalau diajak kayak gituan. Ibaratnya gue bersih. Gue nggak sama cowok lain gitu, nggak gonta-ganti cowok. Gue fokus ke suami, tapi suami gue nggak mau gitu. Gue juga heran pas gue liat diri gue di ngaca, kata dia waktu itu habis lagi hamil karena badan gue gede, jijik. And then gue udah lahiran, badan gue nambah gede, ya kan, jijik. Dan karena gue keluar darah itu dia gak suka ada darah, dia jijik. Jadi dia yang berbau darah, dia jijik gitu. Kira gue mencoba buat diet sampai saat ini, ya kan. Baru deh, ya kan, dia minta balik segala macem. Bahkan mantan gue yang dulu banget itu tuh, yang dia bisa medunin anak orang, balik lagi dia sekarang. Soal-soal ngasih jajan anak gue, datang minta balik gitu. Ya gimana ya, gue sampai cerita juga. Coba bayangin, mak gue mau masak, timunnya gue pakai. Pas itu gue buang tong sampah ceritanya. Gue lupa buang tong sampah. Gue masih ada di kasur, ya kan? Gue masih ada di kasur. Sumpah gue nggak bohong. Timunnya gue kasih itu, gak kasih. Tapi yang ada gerigi-gerigi gitu. Yang luar ada gerigi-gerigi gitu, ya kan? Kan ada yang biasa, ada yang ada gerigi-gerigi gitu. Gue pakai ini tuh timunnya cukup panjang gede banget gitu. Kata nyokap gue sih itu buat lalapan ceritanya. Terus kocaknya itu, untungnya pas nyokap gue udah mau cuci tuh timun, mau dilalap, gue langsung buang tuh timun. Serius tuh. Sampai nyokap gue, kenapa aku dibuang? Duh, gimana ngomongnya ya? Duh mah, jangan dimakan, jangan.
bekas kencing tikus gue gituin kan. Terus jangan, nggak apa-apa udah mama cuci kok, jangan ada racun, jangan. Tapi tadi ada apanya gitu kata nyokap kan agak polos ya, dia kan orang zaman baheula nggak ngerti itu apa. Tapi tadi timunnya kayak ada plastiknya gitu, kakaknya bersih deh. Kayaknya bersih deh gitu, serius. Demi Tuhan itu nyata ya gue. Itu akibat suami kagak mau dipakai. Kena azab gak sih? Kebanyakan kan ada berita kalau misalkan cewek yang nggak mau dipakai itu katanya sama suami sendiri dosa lah. Sekarang kalau suami nggak mau dipakai sama istri sendiri gimana? Ada nggak sih azabnya? Gue pakai timun seriusan sambil gini, sampai gue mantengin tuh bok ya kan. Kan gue sukanya orang-orang luar kan kalau bok tuh ya kan. Gue nonton sambil gue gini pakai timun, gue gaya sendiri gue gini. Tapi lumayan capek juga tangan gue ya. Terus sampai setengah jam gitu. Pas itu udah kayak gitu, dia udah ketok-ketok kamar gue. Gitu. Kan kagak jadi ya, udah mau klik kagak jadi. Iya, kata nyokap gue mau lalap, terus gue langsung kamar mandi, lupa timun gue taruh di tempat tidur. Pas gue habis cuci muka segala macam, "Mah ngapain?" "Ini lagi bersihin timun." "Hah, timun yang di mana?" gitu. "Iya, mama nyari timun gak ada, tahu-taunya ada di kamar kakak," katanya. Terus mama mau makan lah, mau dipakai lalap, tapi tadi ada plastik-plastik. "Jangan mama, jangan gitu." "Terus mama plastiknya di mana?" "Tuh mama buang ke situ." "Anjay, gue lupa buang kondomnya," gitu. Itu pas sudah jadi udah pisah sama suami. Udah pisah sama suami. Tapi belum ketok palu. Belum ketok palu lah, kan masih gue WA, "Ayo dong, mau balik lagi gak nih? Kalau mau balik lagi kita berhubungan." Gue takut banget berhubungan sama cowok lain pada saat itu. Gue bilang, "Kalau lo udah jadi lo sama gue udah cerai, gue bisa deh gue berhubungan sama cowok lain," gitu. Terus kata dia, "Gak bisa." Gue juga heran, gue lagi apa sih kurangnya gue gitu. Apa karena gue jelek atau gimana gitu kan? "Enggak kok," katanya, "tapi gak bisa. Kalau ketemu kamu bawaannya kesel gitu, gak bisa." Padahal kemarin itu aku pinjem jari kamu loh buat kayak gitu. Kan dia tidur ngorok, gue guntingin dulu tuh jarinya, jari tengahnya biar begini nih, biar begini. Maksud gue. Nah, itu tidurnya begini lagi. Habis itunya gue gini-gini, dia tidur lagi. Dia nggak bangun-bangun. Jadi udah ngorok, nggak bisa banget. Berarti udah Kak Mawar udah berusaha juga untuk SP lah terus. Gue malah suka banget itu. Jujur aja gue tipe cewek yang suka banget itu. Tanpa harus berhubungan gue bisa bikin lo keluar, tapi tanpa berhubungan gue bisa banget bikin dia keluar tapi tanpa berhubungan. Nggak nyentuh gigi? Enggak. Gue bisa. Dan sepinter itu. Karena tadi itu gue tuh selalu belajar dari gue disakitin orang, tapi belajar nggak harus praktekin sama semua orang. Gue praktekin itu sama suami gue sendiri. Tapi kan kalau udah jadi mantan suami udah gue nggak praktekin dong. Mungkin dia nonton nanti dia merasa ini cerita dia, ya dia pasti senang banget. Orang emang bener kok, orang dia paling senang dulu gue gituin. Pokoknya dia berubah itu setelah tahu gue Hamidun. Sebelum Hamidun, nikah pertama itu masih indah banget. Masih indah. Saking gue gak mau Hamidun dulu, gue SP terus. Jadi walaupun gue lagi haid aja, gue nih tipe cewek yang gue harus suami itu di atas segalanya di gue gitu loh. Maksudnya apapun suami itu, seberapapun besar penghasilan gue, tetap suami itu nomor satu. Jadi gue harus memuaskan suami, gue harus bisa masak, gue harus bisa goyang, gue harus bisa mijit. Jadi gini, jangan sampai suami mijit di luar, jangan sampai suami makan di luar, jangan sampai suami main gila di luar. Gue bisa gila kok. Gue bisa gila di tempat tidur yang lo pengen kayak gimana gue bisa gitu. Jadi apapun gue bisa lakuin itu buat lo suami gue gitu. Dan gak semua perempuan itu bisa SP loh. Dan gak semua perempuan itu gak jijik kalau SP. Ya gak? Dan bahkan ada yang mabok dulu baru bisa SP. Kalau gue gak. Kalau gue pakai hati. Kalau udah sayang cinta sama orang tuh pakai hati. Dan gue tanya, gue sambil komunikasi kalau kayak gitu. Kena ini gak? Sakit gak? Enggak gitu. Malah baru juga digini udah keluar. Gue juga kaget, baru digini dia udah keluar gitu. Gak kuat katanya gitu. Kalau awal-awal gitu. Tapi pas kemarin udah kena ilmu goib itu, pas gue Hamidun, dipegang pun dia gak bisa. Oh, gak bangun. Yang ngorok, bawaannya ngantuk Kak. Ngantuknya itu udah parah. Ngantuk itu selalu gini, kalau udah di rumah gue cium tangan, gue kan siapin makan, kakinya gue ini dulu pakai ranget, terus tidur. Gue colek-colek dong. Gue kan kalau mau kayak gitu pasti gue duluan yang, ya kan, gue duluan gue udah capek-capek ganti baju ya kan. Gue bayangin, gue udah pakai baju kucing, ya lucu, pakai bando. Ini dia pakai lu bolong-bolong di belakang, sayang, kokok ngorok coba, ngorok doi. Dan hati gue gini, dasar ya aki-aki ya,
aduh gue langsung gitu kan, gue sebenarnya bisa nih sama cowok yang lain nih, gue bisa nih gitu kan, tapi gue nggak bisa mengkhianati suami, karena kan gue suami istri, kecuali gue janda. Terserah gue dong, gue janda, gue mau sama siapa terserah gue. Yang gue sayang dong, gue ngelakuin itu sama cowok yang gue sayang gitu. Jadi dia gak mau. Gue sampai gini-gini, bangun dong. Sampai gue cekek-cekek nih, bangun dong, gak bangun. Apa pala bawahnya? Ini lehernya gue cekek sampai ini gue gini-giniin, sampai gue gini-giniin. Kagak bangun-bangun dianya juga. Ngoroknya bener-bener ngantuk katanya. Hawanya tuh kayaknya sih emang dibikin deh, dia gak bisa bangun gitu. Terus akhirnya gue minjem jari dia. Gue gini-gini. Jadi gue duduk posisinya gue gini-gini. Tapi gue sambil gini. Gitu. Sampai nonton bokep gue. Sampai aduh nggak seru nih gitu. Terus jarinya pertama satu gue masukin, aduh kurang nih, gue masukin lagi jarinya dua. Tapi jarinya dia tuh gimana sih? Letoy gitu loh, nggak kaku. Oh kan tidur itu ya. Jadi dia kayak gitu. Jadi gini, makanya gue mencoba pakai timun mak gue pada saat itu. Dahannya, emang lo nggak sadar malam kayak gitu, gue bilang gitu kan, tapi dia nggak sadar, gue pernah gue gitu. Oke nanti kita tes DNA anaknya gitu, tes DNA anak dia, baru dia sekarang ngakuin. Sekarang apapun, mau jadi apapun dia harus terlibat. Jadi untuk kedepannya ya, jadi pokoknya sekarang alhamdulillah rezeki dia bagus. Kalaupun nanti dia punya jodoh pun ya gue doain ya biar dia yang sayang sama anak gue juga gitu. Kalau gue sih pengennya buat anak dulu lah, mau gedein anak dulu gitu. Tapi gue sekarang jadi cewek yang kayak gitu, jadi gue gak mau jadi kayak yang dulu gitu. Kan dulu kan cowok gue sampai ngambilin anak orang kan karena gue nya terlalu gak mau so suci segala macem. Tapi sekarang kita wajib loh, ini pesan juga buat cewek-cewek yang lain di sana, kita gak usah muna banget jadi cewek, gak usah terlalu kayak apaan sih. Tapi kalau kita udah diselingkuhin atau kita udah disakitin, kita sedih dan seolah-olah kita yang tersakiti gitu. Tapi coba deh buat jadi cewek yang nggak nuntut laki sih sebenarnya, nggak usah nuntut laki. Laki tuh sebenarnya kalau kita diem pun dia seneng kok sama. Kenapa dia? Kadang-kadang si cewek yang diselingkuhin lebih jelek dari kita, ya kan? Yeah. Kenapa? Karena mungkin si selingkuhannya itu dia manut. Nggak banyak kayak kita, karena kita udah punya anak itu jiwa kita kayak ibu-ibuan, ngomel sana ngomel sini. Mungkin laki-laki itu kalau di luar sana ya butuh yang kayak gitu. Jadi cewek sih pesan aku maksudnya sebagai aku yang udah pernah ngerasain itu, ya udah apa adanya aja. Cinta boleh tapi jangan cinta, tapi gimana kita cara servisnya yang oke gitu aja. Tapi kita jangan terlalu cinta. Jadi kalau misalkan dia nyakitin kita nggak terlalu sakit gitu. Dan nggak usah terlalu effort terlalu tinggi banget. Tapi ketika dia butuh kita ada, gitu aja. Jangan nunjukin kalau kita cinta banget. Karena kalau kita nunjukin kita cinta banget, kita kalah. Kita benar-benar kalah. Bodoh lah kita itu. Bener. Ntar ditonton sama istri saya nih, diikutin. Iya. Belajar SP lah, minimal. Iya gak sih? Iya betul. Iya gak? Apa sih yang dicari cowok di luar sana sebenarnya sama aja. Untuk kasur sih sama aja, gue rasa sih sama aja. Malah gue lebih hotan gue sih kalau gue bilang. Karena gue lebih bisa apapun yang dia mau gitu. Tapi kok bisa sampai kayak gitu? Karena mungkin karena kitanya terlalu, apa ya? Kadang-kadang kita bingung ya kenapa sih cowok tuh ada yang satu penyakit. Tapi ada juga penyakit bisa sembuh ada. Kalau cowok gue yang dulu banget itu kan kayak penyakit dia. Sering selingkuh. Sampai gue sumpahin kecelakaan juga dia kecelakaan pernah. Selingkuhnya bukan sama itu doang, yang dia hamidun doang itu yang sial. Karena dia udah hamidun jadi sial. Mungkin sebelumnya dia udah sama cewek-cewek lain. Karena dia kan ngajak gue treatmentnya yang kayak gitu. Yang nyium bibir gue aja dia bisa banget mainin ya. Maksudnya kayak udah biasa. Kadang kan gue belum pernah ciuman dulu. Gak pernah ciuman sama sekali gitu. Tapi gue sekarang pas udah punya suami gue harus service gue harus oke. Dan gak ada, sampai mantan gue pun kan ibarat kata dia gak mau nikah lagi. Karena emang kalau emang mantan suami gue yang umurnya beda puluhan tahun ini bukan karena selingkuh, karena goib tadi. Kalau selingkuh yang pertama. Berarti Kak Mawar setelah berpisah dengan suami yang ini gak menikah lagi setelah itu? Iya, gue gak mau nikah lagi, trauma. Tapi kalau untuk dekat ada sih beberapa orang dekat gitu. Nah, kalau kayak gitu untuk memuaskan sekarang udah ada Titan, Wak.
Sekarang gue udah ngerti. Kalau dulu kan nggak ada teke timun. Kalau sekarang udah ada timun, wah gitu. Oh, punya koleksi sendiri. Udah ada. Iya ada yang begeter, ada yang enggak kan. Ada udah tenang, nggak capek kita, nggak pusing. Oh, yang ditempel di dinding itu. Oh, kalau tempat ini aku nggak ada tuh, ada emang udah ada. Udah ada. Gue malah baru. Seriusan? Iya, ada yang diisi air panas juga. Serius? Ada, Oh iya. Iya. Oh iya. Kayak saya lihat di mana ya? Apa? Boleh tuh. Gue baru tahu malah. Kalau gue kan yang manual, kalau gue yang pakai remote. Kayak digini langsung getar. Oh, pakai remote. Iya, kayak gini langsung berubah. Tapi gue tuh harus nonton dulu, Kak. Kalau gue tuh nggak bisa langsung naik orangnya. Gitu. Oke. Gue harus nonton. Seenggaknya gue harus ada yang gue lihat dulu. Tapi jangan orang Indo ya, orang luar gitu. Iya, sekarang udah macam-macam sih bentuk. Tapi yang cewek ya, yang saya tahu ya. Kalau yang yang cowok ya, setahu saya sih ada yang. Gue mah nggak usah terlalu gede. Gue mah sukanya yang geli-geli aja. Saya nggak usah terlalu gede. Saya pernah browsing cari kado ulang tahun temen gitu. Ceritanya buat ngerjain. Ya itu dia. Saya sebenarnya cari yang ini ya, yang memeo. Memeo. Oh, ada memeo juga ada ya? Ada, yang ya? untuk botol gitu. Ada, saya beliin dia dulu 400 atau 500 ribu gitu saya belinya. Terus kok murca? Ya, aku beli 2,5 juta. Yang KW, buat kado, buat lucu-lucuan kado doang gitu. Iya. Sampai sekarang nggak tahu masih ada apa enggak sama baca. Iya. Iya, jadi kalau yang mahal mungkin dia yang udah tekstur karetnya yang lebih lentur. Ya lentur, mirip banget. Mirip banget kan? Yang aku punya juga mirip banget sama itu. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, sedang lucu deh. Seriusan. Bahkan ada yang model celana juga ya. Jadi kalau misalkan cewek pakai pun bisa dia pakai celana. Kadang kan orang kalau sakit hati pindah, kadang-kadang jadi suka ke cewek. Aku hampir dibayar ke cewek juga waktu itu. Tapi untuk visa dulu dibayar 2 jutaan waktu itu. Tapi tetap nggak ada hasrat sih dari hati aku buat kayak lo cewek, gue masih gimana gitu. Sampai ganti baju pun dia ikut waktu itu. Aku di salah satu acara pernah ketemu, numpang ganti baju, dia pun lihat, dia bilang gede banget sih gitu. Terus ininya asli apa palsu? Kalau gue sih asli. Dari gue dari gadis gue udah begini. Jadi gue nggak suntik kayak orang-orang. Gimana kalau gue suntik dan kencengin lagi setelah menikah, setelah gue jadi janda gitu kan? Bisa aja segini gue, ya kan, biar orang mau juga gampang tuh cowok yang zaman dulu. Ya kan, gue sebel banget cuma gara-gara ngamen aja selingkuh. Ya kan, bisa loh sekarang kalau misalnya mau cantik. Cewek mah gampang, kalau udah disakitin dia glow up kok, tenang aja. Cewek mah gitu. Makanya kenapa kita harus cari cowok tuh yang setara, sayang kita dibalas, manja kita dibalas sayang gitu. Kenapa yang lebih tua? Karena nggak ambekan sih, nggak baperan. Kalau yang tua kan ngayomin, sering ngelus-ngelus kepala. Gue paling seneng kalau cowok tuh ngelus kepala deh. Ngelus kepala. Karena kan kita udah capek kerja nih. Cewek udah capek banget kerja gitu. Terus tiba-tiba, sayang semangat ya, diginiin kepala kita. Udah sama ciuman lama. Gue bisa loh kalau cium sampai 2 jam juga gue bisa. Kalau ciuman mah gue seneng banget. Gue gak tahu kenapa tipe cewek yang suka banget ciuman sih. Suka ciuman. Tapi gue gak suka kalau untuk dipakai gitu-gitu. Gue lebih seneng ciuman atau SP gitu, gue lebih seneng. Berarti setelah pisah deket sama beberapa laki-laki itu nggak pernah melakukan? Enggak pernah, gue ciuman. Pernah sih ditawarin juga, pernah juga kayak gitu, nggak mau sih. Tapi kan iya kayak gitu. Biasanya kan laki-laki itu kalau misalkan pacaran gitu, selain ciuman, awalnya kan ciuman dulu. Nggak bisa dia, kalau udah SP aja gue udah duduk keluar udah. Nggak bisa sebelum melakukan udah di SP aja udah keluar. Nggak bisa dia. Kekuatan gue lebih mantap. Ya gagal deh. Makanya dia suka minta maaf gitu. Ya keluar gitu. Dalam hati gue gak apa-apa, bagus. Gitu. Gitu. Jadi gue lebih seneng itu sih kalau sekarang. Itu karena ketraumaan gue kali ya, sakit ya.
Jadi gue lebih kayak lebih liarnya itu dari diri gue sendiri sih, liarnya untuk gue dan suami niatnya gitu, bukan untuk orang lain. Kalau untuk mau menikah lagi sih sebenarnya gue mau, cuman gimana ya? Ntar dulu kali ya, gue nikmatin dulu masa-masa ini gitu, kayak gue menikmatin masa-masa sekarang dulu kali ya gue. Nanti kalau gue udah puas banget baru mau menikah ya harus sayang sama anak gue terutama kan. Terus juga dia harus sayang sama keluarga gue gitu sih. Kan kalau misalnya dia cuma sayang sama gue, sama anak gue kagak, gimana? Ya kan? Tapi untuk pekerjaan sendiri, Kak Rara bekerja ya? Bekerja gue, bekerja. Ya bekerja gue, bisnis juga, alhamdulillah ada. Jadinya nggak terlalu bingung untuk anak sih. Sekarang malah bingungnya untuk diri gue sendiri, gue tuh harus kuat. Jangan sampai tergoda, itu aja sih. Kalau untuk menyukai seseorang saat ini ada. Menyukai seseorang saat ini ada. Tapi nggak ada juga yang suka sama gue, punya istri juga ada. Cuman lagi nggak apa ya, lagi gue ngikutin alur aja gitu, kemana arahnya gitu. Tapi kalau untuk dipakai jangan. Kalau dipakai jangan sampai. Kalau untuk kayak grepe-grepe atau cium-cium gitu, udah pasti gue mau banget kalau dicium mah. Gue nggak tahu kenapa kalau cium mah gue mau banget. Jujur aja. Kadang-kadang gue sampai bayar orang untuk nyium gue. Pernah. Karena waktu ulang tahun gue sendu banget. Ulang tahun gue nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang ini. Gue sampai cerita juga sama orang itu. Pernah. Gue tuh pengen. Ya gimana kata dia. Gue coba ada nggak sih laki-laki lain yang bisa gue ini cuman buat nyium gue doang gitu. Tapi takut gitu. Gimana ya? Gue tapi takut, tapi mau coba gitu. Pernah gue bayar orang. Pernah ciuman juga. Jadi tapi nggak enak sih rasanya ya kalau misalkan nggak apa ya? Apa sih kalau nggak klub gitu? Iya nggak nafsu. Iya kan gue nggak suka ya kalau cowok ngerokok ya. Oh. Apa? Bau rokok. Iya gitu. Tapi kalau lagi ciuman, gue suruh ini dulu sih, kumur-kumur dulu pakai propolis atau apa gitu. Nanti nggak berasa sih rokoknya. Propolis. Iya. Masih ada. Masih ada. Itu bagus banget Kak. Oh propolis iya, masih ada. Apalagi kalau buat cewek cowok itu yang sering sama cewek lain, cowok lain atau apa kan kita nggak takut kan? Kalau cowok yang sama kita propolis itu bukan dari CNA ya, bukan ya? Nggak tahu deh dari mana. Gue sih korban tok. Oh, di TikTok ya. Soalnya saya mengenal propolis itu waktu bagus dulu tuh. masih di MLM CNI. Iya, tapi bagus banget Kak, serius. Iya emang bener bagus banget. Jadi bikin nafas tuh jadi wangi. Gue kan seneng banget sama cowok yang wangi Kak. Seneng banget sama cowok yang wangi. Terus nggak suka banyak omong. Satset, effortnya luar biasa udah. Bener. Hampir sama sih dengan saya sebenarnya kalau masalah wangi ya. Iya. Saya juga khususnya di Jejak Backpacker ini saya suruh tim saya itu untuk memakai minyak wangi. Parfum. Jangan sampai enggak, karena saya setiap ada orang yang tim saya ini bau ketiak atau bau badan gitu, langsung saya uring-uringan, langsung saya marahin, langsung saya tegur. Karena saya nggak mau, walaupun pas ngambil karyawan baru, saya cantumin itu tidak bau badan. Iya nggak tahu kenapa. Kalau aku bisa misalkan lagi ciuman itu tiba-tiba nggak bau, dia bau badan, udah aku langsung kayak ngedown gitu. Iya. Udah nggak jadi lagi gitu. Karena aku susah banget untuk apa ya, untuk kayak gitu tuh susah. Pokoknya semenjak aku udah jadi janda itu tuh kemarin tuh jiwaku tuh udah kayak gue nggak mau kayak gini, gue harus kayak gini gitu. Sampai mantan gue hafal loh gini. Pas gue lagi live gitu sesuatu tempat ya kan, dia ngomong gini, itu masih pakai nomor 38 apa 40 gitu, 38B atau 38D gitu, masih hafal aja dia. Gue padahal agak pernah tahu gue dia. Sampai hafal. Kalau cowok kan ngeliat dari ukurannya aja udah. Ya sampai hafal gitu. Gue bilang gue gak bakalan balik sama lo mau ngerayu gue kayak apa, gue gak akan balik sama lo mantan gue udah tau lo gitu kan. Padahal dulu tuh gue sebagai mantan tuh kayak gak pernah bahkan sekarang ada yang mau jadiin gue simpenan ya kan, ada anggota lah gitu. Tapi gue gak ambil. Kayak misalkan dapat bulanan, terus gue dikasih tempat yang bagus, buat ditempatin di salah satu Jakarta lah ada. Gak mau gue. Bisa aja dong gue mau ya kan, saking. Saya tahu inisialnya. RK. Kok RK sih? Iya. Kok RK? Siapa tuh RK?
Jangan gitu dong, ntar pertanyaan nih. Oh, nggak ngikutin berita ya kali ya. Kak Mawar RK yang lagi viral. Lagi viral. Iya. Gue ngeri ntar jadi gue lagi. Ternyata gue gitu. Setelah LM ya. Iya gitu. Oke. Ya kan? Bagus gak tuh kan jadi simpenan. Iya. Ya kan? Berarti Kak Mawar ini kan sukanya yang pernah Yang lebih tua sih sekarang. nyewa orang buat kissing ya gitu. Nah mungkin kali teman-teman yang di penonton di rumah ada yang mau ada yang lagi free mungkin bisa klik. Enggak ah, sekarang gue gak mau, takut gue. Gak mau, takut. Ya kan? Ngeri. Kalau dulu kan karena emang gue tuh kurang apa sih gitu kan. Apa iya karena gue kurang ini, apa karena gue kurang hot, apa karena gue sampai ngaca, pakai sendiri, pakai baju yang seksi, gue apa sih gitu. Tapi terkadang ada cowok lain yang emang muji gue gitu. Gue bingung kenapa suami sendiri tuh enggak gitu. Wow begini ya, kenapa pacaran sama udah nikah itu beda. Beda banget. Makanya kenapa gue bisa ini, karena gue setrauma itu kemarin itu. Apalagi pas gue hamidun itu, gue trauma itu. Makanya kenapa Tuhan ngasih gue anak laki kali ya. Ya karena buat jaga gue kali. Padahal di USG-nya cewek loh. USG-nya cewek tapi yang lahir laki. Kalau cewek ya masih bisa berubah. Kalau USG cewek terus nanti berubah jadi laki-laki. Tapi kalau di USG-nya sudah tumbuh jadi laki-laki, dia nggak bisa lagi berubah jadi perempuan. Iya. Sampai gue Gitu. mau ini loh, sampai pernah bayar orang buat jadi pacar pura-pura. Seriusan. Sampai buat pacaran pura-pura ada. Malah dia baper beneran, ada. Bayar 500.000. Gue bilang ya udah nggak apa, 500.000 deh. Yang penting gimana caranya biar pura-pura. Baper. Sampai waktu itu pernah juga ya nyuruh orang itu apa, Ida cium gue deh, bisa nggak cium gue gitu. Tapi harus minum dulu. Dulu kan gue minum juga, tapi berhenti. Semenjak gue ketemu orang yang bener lah, ada ketemu sama orang yang bener, gue berhenti minum, nggak mau minum lagi. Kalau udah minum wine itu kan gue udah berubah tuh. Siapa gue pasti bawaannya gitu. Gue kurang apa? Gue sampai nanya-nanya ke teman-teman gue kurang apa? Kenapa sih suami gue kayak gini? Kenapa sih setiap cowok yang sama gue kayak gini? Tapi alhamdulillah sih cowoknya dapatnya nggak pernah nggak bener gitu. Dapatnya yang pekerja, alhamdulillah yang biasa bertanggung jawab juga walaupun udah pisah, tapi dia tetap bertanggung jawab kan sama anak-anak gue. Gitu. Oke, Kak Mawar, ini Iya. kalau misalkan kita kulik lebih dalam lagi, ya masih banyak lagi perjalanan-perjalanan Kak Mawar yang belum diungkap ke penontonnya. Tapi karena waktunya sudah hampir 1 jam nih Kak Mawar, mungkin ada tambahan sedikit atau pesan-pesannya ke penonton, silakan kalau ada Kak Mawar. Ya kalau buat penonton sih pesan dari gue, kalau misalnya udah punya pacar mau nikah, jangan buru-buru dulu sih. Kita puas-puasin dan gak usah takut kalau kita udah tua terus takut nikah, enggak sih. Setiap jodoh itu pasti udah ada ya, udah ada di tangan Tuhan, itu udah ada. Jangan sampai nanti setelah nikah itu baru nyesel gitu aja. Jangan sampai salah pilih cowok, dan kita sebagai wanita juga jangan terlalu berbangga diri kalau kita udah punya penghasilan lebih dan lain-lain. Untuk diri kita sendiri sih, bahwa kita tuh kalau udah punya suami ya memang kita ada di bawah suami gitu. Suami kita yang di atas kita. Surga kita di suami kita. Jadi walaupun kita sudah banyak duit segala macam, kita tetap harus hormatin itu suami kita. Karena laki-laki kenapa cari yang luar, mungkin dia kurang seperti itu di rumah, karena memang wanita kan kalau udah itu suka lupa ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah nikah, kita merasa kita udah dia milik kita gitu, jadi kita bisa berbuat apa aja, tapi salah. Karena di luar sana biasanya yang diselingkuhin lebih jelek daripada ini, ya kan, yang diselingkuhinnya lebih cantik istrinya biasanya daripada selingkuhannya gitu. Jadi pokoknya semangat aja deh buat cewek-cewek yang mau nikah sama cowok, jangan terlalu percaya sama mulut manis ya sang buaya. Ngomong-ngomong, Kak Mawar ini seorang penyanyi ya? Nah, jangan gitu dong. Kalau gitu udah pasti ketahuan. Enggak. Ketahuan. Enggak, seorang penyanyi. Oh iya. Mungkin Enggak, kalau itu mata LC kali ya. Kalau menjadi ketahuan ya, Dot. Ketahuan. Ketahuan gak sih? Kok lo katanya ketakutan gitu sih? enggak, aman lah, aman.
Iya, jadi seorang penyanyi, nah mungkin bisa menyumbangkan sedikit lagu sebaris aja mungkin. Apa? Itu pengen denger juga ya suaranya ya. Nyanyi nih. Hmm. Aduh ya Tuhan. Kau dan aku sama-sama sudah dewasa. Wajar saja kalau kita saling mencinta. Keren ya. Wah, keren kamu War suaranya. Nah, ini sih kalau saya jadi produser langsung saya bikinin album. Tinggal tunggu aja ya nanti ya kalau udah jadi. Oke, Kak Mawar, terima kasih buat waktunya. Ya. Nah, Jpakers itulah tadi. Kok Jpakers ya? Dia udah gara-gara SP tuh. jadi dia agak-agak melenceng. Oke, Kak Mawar, terima kasih buat waktunya. Nah, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Mawar dalam segmen Cuble, curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawar, thank you buat waktunya. thank you. Tadi bener suaranya keren banget loh. Sebaris lagi dong, sebaris lagi. Udah. Udah. Oke. Sampai jumpa.